Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Alvanuddin Maulana dengan NIM 23091387083 dari kelas 2023C. Di sini saya akan mempresentasikan UTS kualitas daya. Next. Nah, latar belakang. Pertumbuhan jumlah penduduk di khususnya di negara Indonesia semakin meningkat, menyebabkan beban sistem tenaga listrik juga bertambah. Dalam proses penyaluran energi listrik ke konsumen yang jaraknya cukup jauh dari sumber tegangan listrik, sering terjadi kerugian berupa rugi-rugi daya dan penurunan tegangan. Untuk memenuhi permintaan energi listrik yang semakin besar, peningkatan kualitas energi listrik yang disalurkan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas, yang dimana untuk meningkatkan kualitasnya harus melakukan analisa sistem tenaga listrik. Analisa ini mencakup beberapa permasalahan utama dalam sistem tenaga listrik, yaitu aliran beban, hubung singkat, stabilitas, dan pengaman. Keempat aspek ini sangat penting untuk menjaga kualitas energi listrik yang disalurkan. Selain itu, pertumbuhan beban yang terjadi juga diikuti oleh peningkatan daya reaktif akibat beban induktif dan bas beban maupun saluran. Sehingga perlu perencanaan pemasangan kapasitor bank untuk mengatasi beban induktif tersebut. Tegangan yang konstan akan mengoptimalkan kerja peralatan listrik konsumen, sementara rugi-rugi daya yang kecil akan menjaga pasokan daya sesuai kebutuhan serta mengurangi kerugian finansial selama transmisi dan distribusi. Di sini, saya akan mendefinisikan tentang faktor daya. Faktor daya merupakan indikator efisiensi pemanfaatan energi listrik dalam suatu sistem kelistrikan. Faktor ini didefinisikan sebagai perbandingan antara daya aktif P yang diukur dalam satuan watt atau W dengan daya semu S yang diukur dalam volt ampere atau VA. Daya aktif adalah energi listrik yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja atau menghasilkan output nyata. Sedangkan daya semu mencakup keseluruhan daya yang disediakan oleh sumber listrik, meliputi daya aktif sekaligus daya reaktif. Next. Di sini ada rumus dari faktor daya, yakni faktor daya sama dengan P per S sama dengan cos P, yang dimana P sama dengan daya aktif watt, S sama dengan daya semu VA, lalu ada P sebagai sudut fase antar arus dan tegangan. Ada komponen, ada tiga, yakni daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Daya aktif adalah daya yang benar-benar dipakai untuk pekerjaan nyata di dunia nyata, melakukan pekerjaan nyata. Daya ini menunjukkan energi listrik yang diubah menjadi energi lain yang berguna dan diukur dalam satuan watt. Lalu ada daya reaktif, daya yang tidak dihasilkan secara real time, tetapi diperlukan untuk membentuk dan mempertahankan medan magnet. Daya ini berperan dalam proses penyimpanan dan pelepasan energi secara bolak-balik dalam komponen induktif atau kapasitif, sehingga tidak mengonsumsi energi secara berlebihan atau permanen. Satuan dayanya yakni volt ampere reaktif. Lalu ada daya semu, merupakan total daya yang mengalir dalam sistem listrikan, yakni gabungan antara daya semu dan daya aktif dan daya reaktif. Daya semu menunjukkan besar arus dalam tegangan yang mengalir dan dihitung secara vektor antara daya aktif dan reaktif. Satuan dayanya yakni volt ampere. Oh, maaf, di sini ada suara azan, jadi saya akan mengecilkan voice saya. Oke. Lalu di sini ada daya semu dapat dihitung menggunakan rumus S sama dengan akar P kuadrat plus I kuadrat. Yang dimana seperti gambar segitiga daya, daya semu, daya reaktif, dan daya aktif. Di sini juga ada faktor daya leading dan daya lagging yang akan dibahas slide selanjutnya. Next. Nah, sini ada signifikasi faktor daya, ada tiga. Efisiensi energi,
kualitas daya, dan kepatuhan terhadap regulasi. Efisiensi energi menandakan bahwa sistem listrik menggunakan energi yang lebih efisien, sehingga energi yang masuk benar-benar dimanfaatkan untuk kerja nyata. Sebaliknya, jika faktor daya rendah, berarti ada pemborosan energi yang tidak berguna, yang akhirnya menyebabkan biaya operasionalnya tinggi. Lalu ada kualitas daya. Faktor daya juga mengaruhi kualitas listrik yang diterima peralatan. Sistem dengan faktor daya rendah cenderung menyebabkan fluktuasi tegangan dan gangguan pada alat listrik, sehingga kinerja peralatan bisa terganggu dan umur pemakaiannya berkurang. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi. Banyaknya penyedia listrik menetapkan standar minimal faktor daya. Jika pelanggan memiliki faktor daya di bawah standar rata-rata, mereka biasanya akan dikenai denda atau sanksi. Nah, oleh karena itu, menjaga faktor daya tetap optimal sangat penting agar tidak menimbulkan biaya ekstra dan sistem listrik berjalan dengan baik. Next, ada alat khusus bernama wattmeter atau voltmeter yang dapat digunakan untuk mengukur faktor daya. Alat ini secara langsung menunjukkan daya reaktif, dan faktor daya. Selain itu, data arus dan tegangan dapat digunakan untuk menghitung faktor daya oleh perangkat lunak analisis sistem kelistrikan. Contoh perhitungannya ada, misal, ada sebuah motor listrik yang memiliki daya aktif sebesar 500 watt dan daya reaktif sebesar 400 VAR. Dapat dihitung sebagai berikut. S sama dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan akar 500 kuadrat plus 400 kuadrat sama dengan 250.000 plus 160.000 sama dengan akar 410.000 yang diubah menjadi 640 volt ampere. Faktor daya sama dengan Pi per S. Pi itu 500 kuadrat per S 640 dari hasil ini. Sama dengan yang diubah menjadi 0,781. Dalam contoh ini, faktor daya sekitar 0,781 menunjukkan bahwa motor tersebut tidak sepenuhnya efisien untuk penggunaan energi listrik. Selanjutnya, ada jenis-jenis faktor. Ada 3, faktor daya unity, faktor daya leading, dan faktor daya lagging. Faktor daya unity dulu terjadi ketika nilai Kospi adalah 1, yang artinya arus dan tegangan listrik bergerak bersamaan tanpa adanya perbedaan waktu. Kondisi ini biasanya terjadi pada alat-alat yang hanya menggunakan sifat resistif, sehingga seperti pemanas listrik atau lampu pijar. Dalam keadaan ini, semua energi dipakai dan melakukan pekerjaannya secara tetap, sehingga tidak ada energi yang terbuang secara sia-sia yang sebagai daya reaktif gitu. Lalu ada faktor daya leading terjadi ketika arus listrik datang terlebih dahulu dibandingkan tegangan yang biasanya terjadi pada beban kapasitif sebagai kapasitor. Dalam kondisi ini, beban memberikan daya reaktif kembali ke sistem sehingga faktor daya menjadi positif dan sudut fase arus lebih kecil dari tegangan. Meskipun begitu, nilai faktor daya tetap berada di antara 0 dan 1. Hanya saja arus mendahului tegangannya. Faktor daya leading ini jarang ditemui karena beban kapasitif tidak sebanyak beban induktif. Namun, faktor daya leading sering dimanfaatkan untuk mengimbangi beban induktif dalam sistem kelistrikan sehingga dapat membantu meningkatkan faktor daya secara keseluruhan dan membuat penggunaan energi lebih efisien. Yang ketiga ada faktor daya lagging. Terjadi ketika arus listrik melambat atau tertinggal dibanding dengan tegangan lainnya. Kondisi ini biasanya terjadi pada beban yang bersifat induktif, seperti motor dan kelistrikan, motor listrik dan transformator. Pada saat ini, beban membutuhkan daya reaktif dari sistem untuk menjaga medan magnet agar tetap aktif, sehingga nilai faktor daya menjadi kurang dari 1. Faktor daya lagging itu sering ditemukan di sistem kelistrikan industri karena banyaknya penggunaan motor dan alat-alat induktif lainnya. Next. Lalu ada beban induktif, yakni motor listrik yang memerlukan daya reaktif untuk mempertahankan medan magnet. Faktor daya lagging
sering menyebabkan peningkatan biaya operasional dan pemborosan energi, sehingga perlu diperbaiki dengan penggunaan perangkat kompensasi seperti kapasitor. Nah, di sini ada grafik jenis faktor daya, yakni faktor daya unity seperti ini, dan lagging seperti ini, dan leading seperti ini. Oh ya, yang tadi yang saya sebutkan sebentar. Nah, ini merupakan gambar dari faktor daya leading, dan ini merupakan gambar dari faktor daya leading. Leading dan leading dan lagging. Ya, biasanya kembali. Next. Nah, di sini ada pengelolaan faktor daya. Memudahkan pemahaman mengenai jenis-jenis faktor daya serta pengaruhnya terhadap sistem kelistrikan dan penerapannya. Peningkatan faktor daya umumnya dilakukan dengan menambahkan kapasitor untuk mengimbangi daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban induktif. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Next. Ini faktor-faktor dampak dari daya rendah ya. Ini biasanya sulit sekali. Ya, ini ada ya seperti ini. Peningkatan biaya listrik. Nah, dapat meningkatkan biaya listrik karena perusahaan utilitas biasanya menerapkan biaya tambahan atau penalti bagi pelanggar yang memiliki faktor daya di bawah standar. Yang kedua ada kelebihan peralatan dan kabel mengakibatkan peningkatan arus dalam sistem yang dapat menyebabkan beban berlebih pada peralatan, kabel, dan transformator. Kondisi ini beresiko menimbulkan panas berlebih. Lalu, ada kerugian pada jalur penghantar. Akibatnya, meningkatnya arus yang mengalir melalui kabel dan penurunan serta pengaruh lingkungan. Nah, ini merupakan perbaikan dari faktor-faktor daya. Untuk meningkatkan faktor daya listrik, kita bisa memasang kapasitor secara paralel dengan beban listrik. Hal ini karena saat faktor daya rendah, banyak peralatan listrik yang menggunakan daya reaktif induktif dengan menambahkan kapasitor yang menghasilkan daya reaktif kapasitif dan daya reaktif tersebut dapat dikompensasi sehingga faktor daya menjadi lebih baik dan lebih efisien. Di sini ada contoh-contoh perhitungan dari faktor daya. Ada data di sini, ada daya terpasang sebanyak 630 kVA, arus maksimum sebanyak 550 ampere, tegangan sistem 380 volt. Untuk Kospi atau faktor daya listrik sama dengan 0,60, frekuensinya 50 Hz. Di mana faktor daya tersebut akan diperbaiki menjadi 0,95 dengan menggunakan kapasitor daya. Nah, cara mengurangi gimana? Dimulai dari ini. P sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos pi. Yang dimana hasilnya 216,94 besar rating kapasitor daya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan IC sama dengan tan pi 1 dan min tan pi 2. Di mana cos pi 1 sama dengan 0,60. Maka tan pi 1 sama dengan 1,33. Cos pi 2 sama dengan 0,95, maka tan pi 2 sama dengan 0,33. Jadi, QC sama dengan 216,94, masuk itu 1,33 min 0,33 sama dengan 216,94 kVAR. Untuk memperbaiki faktor daya listrik atau KOSPI dari 0,60 menjadi 0,95 dibutuhkan power kapasitor dengan rating sebesar 216,94 kVAR atau 8 kali 30 kVAR. Next. Nah, di sini ada etap yang dimana Electric Transit and Analysis Program adalah perangkat lunak yang digunakan untuk simulasi, analisis, dan optimasi sistem tenaga listrik. Etap dapat dijalankan secara online dan offline. Untuk simulasi,
dan untuk pemantauan serta pengolahan data secara real time. Software ini menyediakan beberapa fitur untuk menganalisis sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik, seperti load flow atau analisis aliran daya, hubung singkat short circuit, starting motor, stabilitas transient, penempatan kapasitor optimal, koordinasi perangkat proteksi, analisis harmonisa, dan derating kabel. Etap awalnya dikembangkan untuk meningkatkan keamanan fasilitas nuklir di Amerika Serikat. Lalu berkembang menjadi alat manajemen energi secara real time, simulasi kontrol, dan optimasi sistem tenaga listrik. Salah satu keunggulan etap adalah kemampuannya untuk single line diagram secara grafis yang sangat mendekati kondisi operasional nyata, sehingga data dan hasil hasil analisisnya sangat akurat dan relevan untuk kebutuhan industri dan utilitas listrik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau ingin menggunakan etap, yaitu yang pertama ada single line diagram, adalah gambar sederhana yang menunjukkan bagaimana komponen atau peralatan listrik saling terhubung untuk membentuk suatu sistem kelistrikan. Yang kedua ada library, berisi informasi lengkap tentang semua peralatan yang akan digunakan dalam sistem listrik, termasuk data listrik dan detail-detail mekanismenya. Informasi ini dapat membantu mempercepat dan meningkatkan akurasi hasil simulasi. Standar yang dipakai mengacu pada IEC dan ANSI yang berbeda dari mereka itu frekuensinya. IEC menggunakan frekuensi 50 Hz, sedangkan ANSI menggunakan frekuensi 60 Hz. Yang ketiga ada studi case, mencakup parameter-parameter yang terkait dengan metode studi yang akan dilakukan serta format analisis yang digunakan dalam simulasi sebagai data utama dalam software etap. Nah, tak terasa sudah penghujung acara. Faktor daya dalam tenaga listrik merupakan ukuran efisiensi pemanfaatan daya listrik yang menunjukkan perbandingan antara daya aktif dan daya semu dalam sistem tenaga listrik. Faktor daya yang baik yaitu mendekati angka nol, menandakan penggunaan energi yang efisien tanpa mengurangi kerugian daya. Sebaliknya, faktor daya yang rendah menyebabkan pemborosan energi, peningkatan arus beban, serta biaya listrik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki faktor daya tersebut, metode pemasangan kapasitor sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik, mengurangi kerugian, dan menekan biaya operasional. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.